Shalom saudari, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita. Minggu ini masih suatu kelanjutan daripada Panca Indera Rohani, tetapi kita akan membahas tentang pengecapan rohani, yaitu dalam subtema mengecap firman. Ini bagian ketiga, kita lanjut aja. Tapi untuk itulah kita mau review dulu dari sebelumnya saudari-saudari. Ya, dari kita tahu bahwa dari sebelumnya kita tahu bahwa pengecapan itu kita diajar Tuhan untuk mengecap pribadi Allah, firman Allah, anak Allah, dan hidup ataupun hidup di dalam terang saudara-saudari ya. Nah, kemudian kita sudah tahu bahwa mengecap pribadi Allah adalah kita mengecap, menikmati karakter. Ketika kita mengecap atau kita menikmati seseorang, itu kita menikmati karakternya saudara-saudari. Dari beberapa saat yang lalu, ini hanya ringkasannya saudara-saudari, pertama kali Allah memperkenalkan pribadinya dengan dihubungkan dengan karakternya ada 5, yaitu tentang kasih sayang, yaitu kasih sayang bukannya tentang emosi sekedar, tapi seperti seorang ibu yang mengasihi bayi dalam kandungannya, bahkan lebih daripada itu, saudari. Ya. Dan kemudian kasih karunia, hesed, kemudian panjang sabar, sikap mendapatkan kasih dan bukan emosi, lalu kemudian juga adalah berlimpah kasih dan berlimpah setia. Anda sudah tahu bahwa bagaimana kita cara mengecapnya adalah dengan pola pikir, cara melihat yang benar. Ini sudah ada minggu lalu, saya nggak akan terangkan, tetapi hasilnya saya akan juga ingatkan bahwa ketika kita mengecap karakter Allah, pribadi Allah, maka jiwa kita semakin teguh, tenang, kokoh, dan penuh dengan kedamaian, kasih, pengharapan, dan iman, saudari. Amin. Jadi sekarang kita lanjut kepada mengecap firman Tuhan, saudara-saudari. Amin ya. Nah, kita akan melihat dari 2 ayat ini saja, Mazmur 119 ayat 103 dengan terjemahan Indonesia Modern Bible, dan Mazmur 34 ayat 9. Saudara-saudari perhatikan, lihat ya. Kecap, lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung. Kata berlindung ini sebenarnya sesungguhnya adalah trust, orang yang percaya. Dan sesuai dengan yang kita tahu dalam panca indera pengecapan, Anda baru mengecap ketika Anda percaya itu baik. Oleh sebab itu ketika dikatakan kecaplah, karena itu percaya, Anda percaya padanya, maka untuk mengecap Anda firman Allah, Anda harus percaya bahwa firman Tuhan itu baik dan berguna bagi kita. Jadi bukan keharusan, saya harus baca firman. Bukan, saudara. Ketika Anda baca firman, maka firman itu baik dan berguna bagi kita. Lalu kemudian Anda melihat di sini, betapa manisnya firman-Mu kurasakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya, Anda lihat di sini, betapa baiknya Tuhan itu. Saudara-saudari, tujuan daripada kita mengecap firman bukan supaya kita nggak dihukum, ya, bukannya supaya yang lain yang ntar kalau nggak dibaca firman saya ntar hal yang buruk terjadi. Bukan itu, tetapi tujuannya adalah menikmati. Karena ini begitu manis, itu begitu baik. Menikmati bukan karena terpaksa, bukan karena takut dihukum. Lihat ya saudara, firman itu baik, berguna, lalu kita bisa nikmatin. Ya. Terus kemudian dikatakan di sini, kecaplah dan lihatlah. Nah, kata kecap sini arti kunyah, bisa berarti juga kunyah. Saudara-saudari, sama seperti kita mengunyah makanan, semakin kita mengunyah, maka nutrisi yang ada di makanan itu bisa kita serap. Artinya demikian juga, saudari ya. Ketika kita mengenyap firman, maka artinya kita kunyah. Sebenarnya ketika kita kunyah, artinya adalah kita mulai detail, kita mulai ngambil hal-hal yang terserap yang ada di dalam. Kalau makanan Anda kunyah, makin lama Anda kunyah, maka inti ataupun yang dikandung dari makanan itu makin kita bisa ambil, serap. Artinya, kalau dalam firman Tuhan adalah semakin kita kunyah firman Tuhan, semakin kita teliti dengan seksama, maka kita akan dibukakan Tuhan intisarinya, manfaat yang lebih dalam lagi, saudari. Sebab itu kadang-kadang kita baca firman bukan hanya sekedar untuk cepat selesai. Kadang kita harus kunyah. Kita harus merenungkan firman itu. Kita harus berani meneliti. Makanya oleh sebab itu saya encourage Anda, ketika Anda baca firman, coba
berani meneliti. Bahkan kalau itu menimbulkan pertanyaan buat Anda, tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa ini firman ngomong begini? Jangan hanya sekedar baca, tapi mulai Anda dan saya teliti dengan seksama. Kenapa sih Tuhan ngomong begitu? Misalkan ketika 5.000 orang butuh makanan, Yesus bilang kepada muridnya, engkau harus memberi mereka makan. Kenapa sih Tuhan ngomong begitu? Kita teliti, saudari, ya. Oke, itu tapi kita nggak bahas hari ini tentang yang 5 roti 2 ikan, tetapi kita ngelihat aja bahwa itu firman Tuhan, Anda harus berani teliti. Baik itu pertanyakan, kenapa ini Tuhan ngomong ini? Kenapa ini yang terjadi? Ya. Nah kemudian dikatakan, betapa manisnya firman-Mu, betapa baiknya Tuhan itu. Artinya apa? Ketika kita mengecap firman, kita meneliti kebaikan dan keindahan Tuhan. Banyak orang ketika baca firman, dia baca hukuman-hukuman, dia baca hal-hal yang bukan tentang kebaikan Tuhan, saudari. Bukannya nggak boleh, tetapi ketika kita mau mengecap, ketika kita mau menyerapnya hal-hal yang baik, ketika kita mau ngelihat itu, kita mau menikmati, lihatlah kebaikan dan keindahan Tuhan. Mungkin Anda bertanya, kalau gitu yang lain, yang mengerikan, yang takut, yang hukuman nggak usah dibaca. Bukan begitu. Nanti ketika Anda melihat betapa baik, betapa manis, maka Anda mengerti bahkan ada hal-hal yang sangat baik di dalam didikan Tuhan. Ya, yang kita lihat kadang sebagai hukuman. Nah, jadi cara lihat berbeda. Lalu kemudian dalam Mazmur 119 ayat 11, aku menyimpannya firman-Mu dalam hati. Nah, sebagian orang menyimpan itu hanya kayak store di gudang. Tapi bukan itu maknanya. Ketika kita menyimpan, maknanya adalah menjadi bagian kita, sama seperti Anda makan. Saudara, ketika Anda makan, terus lalu nutrisinya diambil, disedot, maka nutrisi-nutrisi itu yang ada dalam makanan itu akan menjadi satu dengan tubuh kita. Ya, sudah menjadi satu dengan tubuh kita. Demikian juga ketika Anda baca firman, banyak orang hanya sekedar baca, tapi kita sekarang tahu, bukan sekedar baca, kecap. Kita mulai teliti, kunyah seksama, nikmatin, maka nanti Anda harus juga melihat bahwa firman itu sudah bersatu dengan Anda dan saya. Karena firman bukan hanya sekedar bacaan, firman adalah pribadi, saudari. Ya, jadi menyimpan firman dalam hati kita artinya membuat dan melihat firman itu sudah jadi bagian kita. Kenapa? Karena tadi kita kunyah, saudara-saudari. Ya, lalu kita nikmatin, sama seperti makanan Anda nikmatin, Anda kunyah, maka intisarinya, ya, nutrisinya menjadi satu dalam tubuh kita. Amin ya. Lalu kemudian Mazmur 34 tadi kata kecaplah. Ayat 9, kata kecaplah ini berarti ruah, saudara. Ra'ah itu artinya have vision. Have vision itu dapat melihat gambarannya. Ya, mungkin penglihatan, vision juga bisa ya. Jadi maknanya apa? Ketika Anda baca, ya, Anda harus dapat gambaran tentang pribadi Allah yang hidup. Jadi pribadi Allah jadi sangat jelas, sangat hidup. Jadi Anda bisa ngelihat, seolah seperti ngelihat kalau secara jasmani, tapi Allah bukannya materi, Allah adalah roh. Tapi lewat baca firman Anda mulai ngelihat gambaran siapa Allah. Jadi tujuan baca firman bukan hanya sekedar cari janji Tuhan, tetapi semakin membuat kita melihat siapa Tuhan. Amin. Ya. Jadi yuk kita bertumbuh dewasa. Nah, mungkin sebagian sekarang, Pak, kalau saya baca firman, apa manfaatnya? Hasilnya apa? Nah, kita akan ngelihat sekarang. Kita akan ngelihat dari Mazmur 119, saudari. Ya, mulai dari ayat 97. Betapa ku cintai Taurat-Mu. Taurat itu firman, saudari. Dulu perjanjian lama disebut Taurat. Aku merenungkannya sepanjang hari. Saya mau tanya Anda, ketika Anda jatuh cinta, apa yang berlangsung? Di bagian mana yang berlangsung? Di hati. Jadi ketika Anda baca firman terus, maka hati itu adalah pusat daripada emosi dan pikiran kita. Ya. Jadi kalau kita bilang hati itu sebenarnya bukan di dada. Ya, dada itu jantung memang, tetapi memang ada punya gambarannya itu. Tetapi hati sebenarnya tergantung daripada pikiran, saudari.
Dan pikiran itu ada pusat kehidupan kita, hati kita, dan emosi kita. Jadi ketika Anda baca firman, maka emosi dan pikiran Anda akan dikuasai firman. Anda bisa menguasai emosi bukan karena usaha, tetapi firman Tuhan itu yang mengubahkan Anda dan saya. Ya, oke. Kemudian tadi Mazmur 119 ayat 97, sekarang ayat 98 sampai ayat 100. Anda ngelihat dan Anda baca, ya. Nah, tapi saya akan hanya menyinggung. Anda baca silakan semuanya, ya. Tapi saya akan singgung kata-kata yang diwarnai biru di sini, saudara-saudari, ya. Jadi lebih bijaksana, lebih berakal, lebih mengerti. Ketika Anda baca firman, ikutin firman, maka Anda akan jadi lebih bijaksana, lebih berakal, lebih mengerti. Itu bicara pikiran kita. Pikiran kita jadi lebih pintar, lebih bijak, lebih berakal, berbudi, lebih berpengertian, saudari. Lalu kemudian ayat 101 sampai 102, ya, terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu dan aku tidak menyimpang dari hukum-Mu, sebab Engkau yang mengajar aku. Jadi bicara apa menahan kaki, tidak menyimpang, ini keinginan. Bukan kaki secara jasmani, keinginan Anda. Tadi hati, kemudian pikiran, sekarang keinginan kita tidak menyimpang, jadi terkendali dan lurus. Tanpa Anda sadari ketika Anda baca firman terus, firman ini yang hidup menjadi bagian diri kita, bukan hanya sekedar larangan, tapi menjadi bagian hidup kita, firmannya, ya, maka Anda tiba-tiba keinginan kita terkendali. Mau keinginan daging terkendali, nggak mau. Mau belok-belok, mau caranya nggak benar, Anda nggak bisa lagi sekarang. Keinginannya mau jalannya lurus, ada caranya lurus aja, saudari. Ya, oke. Kemudian ayat selanjutnya 103 sampai 104. Betapa manisnya janjimu bagi langit-langitku. Di mana langit-langit? Di mulut kita. Lebih daripada madu dalam mulut, bagi mulutku aku beroleh pengertian dari titahmu. Itu sebabnya aku membenci segala jalan dusta. Mulut Anda, perkataan Anda mulai memperkatakan janji Tuhan, karena janji Tuhan itu begitu manis. Lalu bukannya dusta, Anda benci dusta, mulut Anda nggak bisa berdusta lagi. Ya. Dan terakhir 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Artinya apa? Kaki Anda selalu mendapatkan tuntunan. Langkah hidup Anda selalu dituntun, nggak pernah dalam kegelapan. Oleh sebab itu Anda selalu akan melihat jalan. Selalu ada jalan, saudari. Amin. Nah, jadi kita sudah melihat, ya, tadi ada 4 yang kita mau kecap. Pribadi Allah sudah, firman Allah sudah. Sekarang anak Allah, tetapi anak Allah kita nggak bahas sekarang karena kita akan buat itu suatu pembahasan yang khusus, ya, saudari, tentang covenant. Tapi sekarang kita akan melihat pada mengecap hidup atau hidup di dalam terang, saudari. Efesus 5 ayat 8-9 katakan, hiduplah sebagai anak-anak terang. Anda dan saya yang telah terima Yesus adalah anak-anak terang. Bagaimana hidup sebagai anak terang? Ayat 1 dan 4-nya, Efesus 5 ayat 1-4 katakan, anak-anak yang kekasih, yang mau hidup di dalam kasih. Arti begini, saudara, saya mau katakan begini supaya singkatnya, tapi Anda baca, renungkan, ya, hidup sebagai, atau mengecap hidup dalam terang adalah kita tahu dan menikmati hidup sebagai anak terkasih dari Allah. Kita bukan mulai dari perbuatan dulu, saudara-saudari, kita mulai dari posisi dulu. Segala sesuatu dari Allah selalu mulai dari pemberian Dia. Pemberian Tuhan adalah menjadikan kita anak-anak terkasih, saudara-saudari. Ini dia. Ya. Hasilnya adalah Anda mulai melakukan, Anda jadi nurutin Allah, Anda melakukan keadilan dan kebenaran. Jadi bukan karena Anda berbuat baik, benar, nurutin firman Tuhan baru disebut anak Allah. Enggak, karena Anda anak Allah. Tuhan sudah memberikan, maka Anda bisa melakukan yang benar. Jadi mengecap hidup di dalam terang adalah pertama dimulai dengan kesadaran Anda dan saya sebagai anak terkasih dari Allah. Ya. Dan gitu, saudara-saudari, ya. Ini status ini anak-anak terang, terkasih Allah, bukan datang dari status dunia Anda, kepemilikan Anda, bukan dari kemampuan Anda. Jadi tidak ditentukan harta, status, ataupun standar dunia. Oleh sebab itulah
orang-orang percaya hari-hari ini harus mulai bangga dengan statusnya yang datang dari Allah, bukan dari dunia. Kita tidak membanggakan harta, status, standar dunia, tapi kita banggakan kita hidup dengan sukacita karena status yang datang dari Allah ini, saudari. Ya, nah, maka kita bisa hidup di dalam sebagai anak-anak terang. Apa maknanya? Ya ini, seketika kita menyadari status kita adalah kita anak terkasih, maka kita bisa menikmati. Jadi bukannya terpaksa kalau nggak dihukum, bukan. Karena saya anak terkasih, maka dengan sukacita saya bisa menikmati karena saya anak-anak Allah yang terkasih, maka kesukaan saya adalah hidup dalam terang. Jadi hidup dalam terang, nurutin perintah Tuhan, melakukan kebaikan, keadilan, kebenaran, itu kita nikmatin. Kita bisa menikmati, artinya begini, nggak terpaksa. Saya senang kalau saya bisa melakukan yang benar. Saya senang kalau jadi lakukan kebenaran firman Tuhan, saudari. Ya. Ini maknanya. Oke. Jadi kita menurut Tuhan, lakukan kebaikan karena kita nikmatin, bukan karena takut kalau saya nggak lakukan ini dihukum. Bukan. Ya. Anda harus mulai sadar, firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 1, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus. Amin ya. Tetapi bukan berarti, maka saya tulis lagi dalam Roma 8 ayat 5 dan 6 ya. Walaupun kita nggak dihukum, bukan berarti kita mau hidup seenaknya. Kenapa? Meskipun tidak ada penghukuman, bukan berarti kita hidup seenaknya. Kenapa di sini? Sehingga kita baca lagi. Karena kita dihidupkan oleh Roh, hidup menurut Roh. Gitu. Kenapa? Walaupun nggak ada penghukuman lagi, bukan berarti kita mau berbuat dosa. Enggak. Sekarang kita hidup oleh Roh, kita menikmati perbuatan Roh, keinginan Roh, dan juga segala hal yang kita lakukan di dalam Roh. Artinya kalau kita lakukan yang benar, kita nikmat. Gitu. Kita nikmat, kita senang. Ya, hal-hal yang dari Roh, bukan yang dari daging. Sebab keinginan Roh bertentangan dengan daging. Gitu. Jadi Anda dan saya, Anda harus ngerti, lihat, walaupun nggak ada penghukuman, bukan berarti kita bisa berbuat seenak. Enggak, kita sekarang hidup dalam Roh. Nggak enak. Kita nggak akan nyaman ketika kita lakukan yang nggak benar. Tetapi kita akan nikmat ketika melakukan keinginan Roh. Amin ya, bukan daging. Jadi konklusi dari panca indera rohani, yang kelima panca indera rohani ini, saudara ya. Nah, saya akan mulai dengan pernyataan pertama. Kejatuhan manusia, ketika manusia jatuh, manusia akhirnya lebih sadar pada hal-hal yang bukan datang dari Tuhan, tapi dari lingkungan, dari keadaan, ya dari ketidakberdayaan, sehingga mendatangkan pikiran ketakutan, keterbatasan, kesusahan, dan akhirnya membangkitkan emosi negatif, depresi, stres, ketakutan, saudari, ya, marah, kecewa, minder. Ini dia. Karena kita sadar kepada keadaan sekeliling dan keadaan semua yang bersumber dari manusia. Tetapi ketika Tuhan pulihkan Anda dan saya, maka panca indera Anda dan saya secara rohani pulih semua, saudari. Ya. Dan Anda sudah belajar, kita sudah belajar, tujuan panca indera rohani ini dari awalnya adalah ya, semua tentang Tuhan. Mata rohani untuk melihat kemuliaan dan kebesaran. Ini hanya recap daripada apa yang kita sudah bahas sebelumnya. Mata rohani untuk melihat kemuliaan kebesaran Tuhan. Telinga rohani untuk mendengar berkat dan otoritas dari Tuhan. Penciuman rohani untuk mencium kehadiran Roh Tuhan. Perabaan rohani untuk merasakan kasih, kepedulian, dan kuasa Tuhan. Lalu pengecapan rohani untuk mengecap kebaikan dan keindahan Tuhan, saudari. Jadi Anda ngelihat dari sini, ketika Anda dipulihkan, terima Yesus, Anda dipulihkan. Secara jasmani mungkin tetap sama, tetapi secara rohani berbeda. Ada sesuatu kemampuan yang Tuhan pulihkan, dan salah satunya adalah kemampuan indera rohani ini, saudari. Dan itu membuat kita sadar akan pribadi Allah. Kalau kejatuhan manusia, kita sadar pada ketidakberdayaan, keadaan sekeliling, kejatuhan manusia, kejatuhan alam segala, saudara. Sehingga akhirnya depresi, kita takut. Tapi di sini kesadaran pribadi Allah. Tujuan Tuhan memulihkan panca indera rohani kita adalah kita menjadi sadar akan pribadi Allah.
Dan Tuhan mau sekali kita terhubung. Ketika kita dipulihkan jadi anak-anak Allah, Tuhan sangat mau kita sadar akan pribadinya sehingga kita bisa komunikasi, terhubung, punya fellowship saudari dengan Allah. Akhirnya karena kita fokus pada pribadi Allah, bukan gak ada masalah. Masalah boleh ada, tetapi kita tahu ada kuasa Tuhan. Kita tahu ada Roh Kudus, kita tahu ada kuasa Tuhan yang mengalir, kita tahu kita dikasih, hasilnya jiwa kita tenang, kita semakin teguh, kokoh, penuh dengan kasih damai sejahtera, pengharapan dan iman, saudari. Amin. Anda bisa mengerti, bisa nangkap? Saya harap kita semua bukan hanya sekedar tahu nih, ya, oh ini benar nih, kebenaran ini. Iya, tetapi tujuan kita dalam pendalaman Alkitab ini adalah kita sama-sama mulai melatih, melakukan. Ya, saudara-saudari. Jadi jangan lupakan mulai melihat, saya selalu memberikan ringkasannya. Sebab itu mulai lihat, ulangin lagi, bukan untuk dibuat jadi bisa menjawab kalau seperti kayak ulangan. Enggak, supaya kita ingat lalu kita praktekkan. Karena tujuan firman adalah untuk menuntun kita lakukan. Amin. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.